Eh, saya senang dengan stand up comedy ini. Ini kesempatan buat orang-orang gemuk seperti saya itu bisa main komedi tapi secara cerdas. Karena kalau enggak, biasanya karir kita itu mentok di dunia komedi itu kalau enggak jadi jin, jadi pembantu. Ya, dan itu alasannya sederhana. Karena kostumnya nggak perlu mahal-mahal, cawat doang, gandul gitu ya. Itu pelecehan sebetulnya, tapi menghemat ongkos. Jadi sebenarnya persoalan. Saya dulu pernah main teater, dapat peran pada waktu itu yang lain jadi ada yang jadi presiden, kemudian ada yang jadi pengusaha. Saya dapat peran jadi biksu, sederhana, cuman kain diselipin gitu, beres. Itu persoalannya. Terus saya nggak suka sepak bola terus terang. Beda sama Mas Yudit tadi. Mas Yudit suka sepak bola. Dan bohong sebetulnya kalau sepak bola itu damai. Orang yang suka pelukan, bohong. Orang yang suka bulat, ya kalau ada gol gitu, semuanya langsung ses, langsung pakok, dan tinggi semua. Dan saya paling bawah biasanya. Itu saya nggak suka. Giliran saya di atas semuanya kabur, kosong. Jadi saya nggak suka sepak bola. Lalu kebetulan saya Cina, kelihatan ya dari wajah saya. Kalau Anda percaya, orang-orang di Atom malah nggak percaya kalau saya Cina gitu. Saya bilang kamu siapa? Dia bilang gitu, hebat kamu bisa bahasa Cina. Jadi itu mereka yang ragu kalau saya Cina. Pekerjaan saya banyak. Saya karyawan swasta di Keuskupan, swasta di Keuskupan. Saya juga guru les. Dan saya kebetulan bergerak di bidang pendidikan. Mengapa? Karena memang saya prihatin dengan pendidikan. Salah satunya adalah saya prihatin karena banyak anak di Sidoarjo itu sekolahnya kok di Surabaya. Apa di Sidoarjo nggak ada sekolah bagus? Kayaknya ternyata nggak ada. Karena teman saya MC itu kepala sekolah, rumahnya di Sidoarjo, ngajarnya di Surabaya juga. Paham? Ya. Tapi mengapa saya jadi guru les? Karena kalau saya guru les itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Kalau boleh dibilang, predikat Palau Tabanan Jasa sekarang bukan guru, tapi guru les. Nggak percaya? Karena kalau pelajaran anak Anda jelek, larinya pasti ke guru les, ya kan? Jadi, lalu guru les itu nggak perlu ngantri buat tunjangan, uyul-uyulan nggak perlu. Terus kalau nggak dibayar ikhlas gitu, sambil melambil gitu. Tapi itu perlu pengorbanan. Dan guru les itu, nah ini uniknya. Orang tua ternyata sekarang suka sekali ngelajarin anaknya. Ya begitu saja. Ternyata penyebabnya ada 3. Pertama memang anaknya butuh, agak loler otaknya. Kedua, gengsi orang tuanya. Kalau ibunya pulang sekolah gitu tanya, anaknya nggak les? Enggak. Ih, miskin banget deh kayaknya. Nggak les. Lalu yang ketiga, ternyata biar anaknya sibuk. Orang tua tuh suka biar anaknya sibuk. Kalau pulang sekolah les, nanti malam les lagi, Sabtu Minggu les. Sampai pernah saya punya murid itu pulang sekolah anaknya les pelajaran matematika, fisika, kimia, terus kemudian bahasa Inggris, bahasa Mandarin, semua bahasa deh pokoknya gitu. Bahasa roh, kata lagi. Lalu malam ini belajar piano, nyanyi segala macam. Sabtu Minggu masih les berkuda. Banyak ini konsep orang tuanya kayak apa itu? Anaknya mau jadi apa nantinya? Kayaknya mau jadi ini pemain sirkus, ya kan? Bisa berkuda, kayang gitu ya, bisa nyanyi gitu. Enggak jelas. Nah, dari karena terlalu sering les itu, jadi saya tahu satu hal mengapa cowok itu les. Yang pertama lagi-lagi karena
low end otaknya, yang kedua karena loma bapaknya, yang ketiga ini saya bahkan ngantri cewek. Nggak ada yang percaya kan? Nggak ada yang percaya kalau saya punya cewek. Ya saya pernah pacaran 4 kali. Dan itu semuanya lebih dari setahun. Kesimpulannya jelas, saya orangnya ternyata cukup memikat perempuan, setia, dan perempuan saya, mereka itu butuh waktu 1 tahun untuk sadar bahwa mereka gila sama saya. Dan kesimpulannya nah, saya kasih tahu kawan-kawan, ya, semua. Kalau punya anak, jangan disekolahin ke sekolah mahal. Ya, karena sekolah mahal itu tidak membuat anak jadi pintar. Apa goblok? Karena survei membuktikan hampir semua anak lulusan sekolah mahal, yang sekolah di mahal itu hampir semuanya les. Ya, bayangin, sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang, pulang langsung ditungguin guru les. Belajar apa aja coba, ya kan? Jadi sekolah aja ke sekolah yang miskin, gitu, yang kecil, sederhana. Karena membuktikan juga survei, sekolah semacam itu hampir semua siswa tidak ada yang les. Bayar sekolah aja nggak mampu. Ya. Nah, sekolah mahal itu juga kayak penjara, kalau teman-teman perhatikan. Ya, gedungnya tinggi, jendelanya kecil, penuh jeruji gitu ya. Ada satpamnya aja. Satpamnya tutup bajunya putih. Kalau hijau kayak sipir penjara ya. Orang tua mau ketemu anak, lapor dulu sama teman, Pak saya mau ketemu anak saya ya. Terus nunggu buku tamu ya. Dijamin nanti, Bu cepet anaknya mau masuk. Bayangin. Beda dengan sekolah yang kecil, nggak ada yang namanya jeruji, nggak ada yang namanya satpam. Gurunya nggak ada. Semua bebas tuh, telan. Tapi kalau mau kerja, saya saranin profesi yang paling baik guru, jangan jadi guru les. Karena kalau anak nilainya rendah yang disalahin, guru les. Ya, guru apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Sebodoh apapun gurunya, yang salah guru les. Nggak mungkin disalah. Anak gak naik kelas, yang disalahin guru les. Ini sampai-sampai anak kawin lari yang disalahin guru les. Karena dia kawin lari sama guru lesnya. Sekian. Oke, terima kasih. Tapi tidak pernah membawa lari ini ya, murid lesnya ya. Iya, jangan ya, masih kecil. Baik, Erick Kecil menutup rangkaian stand-up komedi kita malam ini dari teman-teman komunitas Bebenigatan. Teman-teman Bebenigatan mengundang kalau teman-teman ingin bukan hanya belajar melawak, tapi juga dapat pacar gitu ya. Karena semua topik tadi jomblo kecuali yang berjenggot. Nah, itu juga salah satu mereka ini punya prinsip bahwa kegantengan itu berbanding lurus dengan kerugian.